Shalom saudaraku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita melalui Bible Study Online CK7 dari Amsal pasal 18 mengenai kata-kata yang tak terkontrol. Amsal 18 merupakan kumpulan dari Amsal-Amsal Salomo atau kata-kata bijak Raja Salomo. Nah, di dalam pasal ini tidak ada tema yang mempersatukan dari keseluruhan ayat di dalamnya. Ya, dari ayat 1, 2, dan seterusnya. Namun, kata yang paling sering muncul adalah kata-kata. Jadi, muncul kata-kata. Sebab itu, Amsal 18 ini akan kita fokuskan pada beberapa pokok pikiran saja yang mendominasi dari ayat-ayat di dalam pasal tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut Amsal pasal 18 ini, mari saya ajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Angkat hatimu, angkat rohmu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan kita. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, jadikan kami hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau layak terima hormat, pujian, dan penyembahan dari kami semua umat-Mu. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, senantiasa dalam seluruh keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena hadir-Mu, karena perkenanan-Mu di tengah-tengah kami, ketika kami sedang membaca firman-Mu, ketika kami sedang mendengar sabda-Mu, ketika kami sedang belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Kami tahu Engkau menuntun
Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Membuat kami mengerti, membuat kami paham, membuat kami bahkan mampu melakukan firman-Mu dan tinggal di dalamnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Amsal pasal 18 akan kita baca bersama-sama. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-18. Di Alkitab saya itu halaman 699. Ada 24 ayat di pasal 18 ini. Sekali lagi halaman 699 di Alkitab saya. Kita akan baca sekaligus bagian ini. Nanti ada ayat-ayat tertentu akan kita bahas setelah itu. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang yang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan mohon-memohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kita akan mulai membahas dari ayat pertama dan ayat yang kedua di bagian pembukaan. Bahwa orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarah meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini mengenai kata-kata yang tak terkontrol. Ya, ayat 1 adalah sebuah peringatan mengenai orang yang memisahkan diri, yang suka menyendiri, yang tidak mampu mengontrol emosinya. Kalau dia bertemu dengan orang atau berkumpul dengan satu kelompok kecil,
agak sulit mengontrol emosi, sehingga dia lebih baik merasa haruslah sendiri aku. Ya, dia memilih untuk menyendiri, dia menjauhi komunitasnya. Lalu dia cuma mengikuti pertimbangan, mengikuti ambisi diri dan keuntungan dirinya sendiri. Sangat-sangat egois. Jadi ada unsur juga bentuk pasif dari dirinya tetapi aktif dari satu kelompok yang kemudian mengisolasikan orang tersebut. Ya, sehingga orang ini menjadi seorang pribadi yang antisosial. Nah, kalau orang sudah antisosial, Bapak Ibu salam Tuhan, karena tidak bisa mengontrol, mengekang diri sedemikian rupa, dia sangat gampang terbawa emosi, ya, emosinya labil, karakternya tidak dewasa, dan tidak bisa mengontrol diri, gampang marah, dan kerap kali menolak ketika dinasihati dan diberi pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh sebab itu, orang seperti ini dikatakan bahwa suka menolak hikmat yang sejati, pengertian yang benar. Dia tidak mau karena menurut dia adalah apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dia rasa itu jauh lebih baik, jauh lebih benar, tepat. Orang lain itu semua salah, gitu. Dalam pertimbangan apapun atau kesepakatan yang sudah dibuat itu bisa buyar di dalam komunitas, bisa tidak diakui, bisa tidak diterima, ya. Nah, kemudian paralel dengan orang yang antisosial ini adalah orang bebal. Ini sama saja, orang antisosial, orang bebal itu sama saja. Orang bebal apa sih? Siapa sih mereka? Orang bebal adalah orang yang menolak teguran, orang yang menolak didikan, orang yang keras kepala, orang yang tidak mampu untuk mempertimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Semua menurut pengertiannya saja. Maunya dia saja. Ya, kalau boleh dia bahkan mengaku dia mengerti, dia tahu. Gitu. Tapi hatinya sesungguhnya tidak senang dengan pengertian itu. Dengan hal tersebut. Dengan nasihat itu. Ya. Segala pertimbangan disampaikan ke dia. Dia tidak senang walaupun dia mengatakan aku mengerti, aku tahu. Tapi dia tidak suka. Akhirnya dia tidak menerima masukan-masukan, nasihat, bimbingan yang penuh hikmat bahkan. Dia tolak. Ya, dia hanya berusaha untuk menerima sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, yang setuju dengan dia, yang suka puji-puji dia, yang suka meninggikan dirinya. Ya, yang support sama dia, yang cari-cari muka sama dia, wah itu dia senang. Ya, ia tidak suka dengan pekerjaannya. Ini orang bebal, ya. Dia tidak suka dengan pekerjaannya atau panduan yang dimiliki. Nah, kalau dalam kehidupan orang percaya, orang ini tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia berusaha untuk mencari dalih untuk membenarkan pendapat dirinya. Atau juga kalaupun dia mau berdoa, dia nggak suka dengan doanya. Dia merasa percuma gua berdoa. Gitu. Nah, ini orang bebal seperti itu. Jadi cuma ngomong di mulutnya saja, tetapi tidak serius dengan Tuhan. Ia lebih suka tinggal dalam kebodohannya. Tidak mau menerima teguran firman, nasihat Alkitab berbicara, menegur, mengingatkan, dia nggak suka. Ya, dia lebih baik nggak tahu apa-apa, lebih baik gua nggak mau baca firman, nggak mau dengar khotbah, nggak mau dengar nasihat. Jadi begitu mendengarkan sesuatu yang cukup tajam, ini pendeta ini suka nyinggung saya. Setiap dia mau ngomong apa, selalu tujuannya ke saya. Dia merasa tersolimi, tersakiti. Nah, ini orang bebal sebenarnya, menutup pintu terhadap koreksi, terhadap nasihat, teguran, dan merasa dirinya paling benar. Itu adalah kebodohan orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak suka hidupnya diubah, ya, oleh kuasa Roh Kudus tentu. Nggak suka dia. Dia selalu berpegang, ya ini aku. Ini aslinya aku. Emang kenapa? Ya ini aslinya saya. Lu belum tahu siapa saya? Nah, ini orang-orang yang tidak mau diubah. Tidak mau mengalami pembentukan dari Allah. Campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Mengubah masa lalu, kehidupan yang lama, karakter lama kepada kehidupan yang baru. Dia merasa senang bangga dengan karakter yang lama.
tidak suka dengan kuasa Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Dia merasa juga kalau dalam gereja nih ya, bahwa pelayanan itu cuma buang-buang waktu aja. Nah ini nih, orang bebal seperti ini. Menganggap pelayanan itu sesuatu yang remeh-temeh. Apa sih itu pelayanan? Kayak ini aja, gak suka lah untuk melayani. Gak suka lah diperintah-perintah orang. Gak suka lah di bawah otoritas orang. Siapa sih mau seperti itu? Pelayanan itu cuma kegiatan melelahkan diri. Sudah buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang pikiran. Perasaan juga terinjak-injak. Nah, ini pemikiran orang-orang yang tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus. Tidak mengakui kuasa Allah, tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mau mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidupnya. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Selalu menganggap dirinya, akulah yang bisa memimpin diriku sendiri. Akulah yang bisa mengatur diriku sendiri. Aku lebih benar, aku lebih baik. Buktinya orang-orang itu rajin ke gereja. Orang-orang itu rajin melayani. Tetapi begitu-begitu aja dia, mending aku dong. Mending aku dong. Semua lebih kepada dirinya sendiri. Bagus dalam Tuhan, orang bebal itu tidak mempunyai maksud baik di dalam hidupnya. Tetapi hanya berusaha untuk membeberkan isi hatinya. Agar ada yang bisa dikelabui, ada yang bisa untuk dipamerkan dari dirinya, untuk memenuhi atau untuk menutupi kebodohannya. Pura-pura jadi orang berhikmat, pura-pura jadi orang benar, supaya ia tampak lebih baik. Wah, ini mengerikan kalau jadi atau memilih menjadi orang yang bebal. Saya percaya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di CK7, kita semua tidak mau berada dalam posisi sebagai orang bebal. Kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Dibenarkan oleh karya Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-6 dan ke-8. Di sana dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi 6-8. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, Bapak dalam Tuhan, ayat 6 sampai yang ke-8 ini merupakan kata-kata orang bebal, ya. Berbentuk paralel yang identik dari kalimat pertama dan kalimat kedua, identik dan sintetis gitu. Sintesis. Jadi maksudnya adalah bahwa punya pengertian yang sama dan kemudian kalimat itu saling melengkapi. Itu namanya identik dan sintesis. Bibir orang bebal itu sumber kerusuhan dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, bayangkan kalau di KUL, di komunitas, kelompok sosial atau masyarakat kita, atau dalam pertemanan, lalu ada kehidupan orang bebal di sana, itu mulutnya, perkataannya, bibirnya sumber petaka. Itu perusak. Harmonis itu hilang seketika, ya, rusak semua keharmonisan. Dan kata-kata yang penuh kebodohan, jahat, tajam, nyelekit, waduh, sehingga menghasilkan pukulan bagi dirinya sendiri, ya. Dia jadi dijauhi dan kemudian dapat teguran berkali-kali, tapi dia tetap merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Apa yang diperbuatnya juga menjadi jerat dan membawa kebinasaan bagi nyawanya. Ini mengerikan sekali kalau kata-kata orang bebal itu keluar dari mulutnya. Kita harus hati-hati, ya. Nah, hati-hati dengan motivasi yang jahat lewat kata-kata yang merusak, ya. Kata-kata yang merusak. Karena itu penting sekali untuk kita
memperhatikan, untuk kita memilah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Supaya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut ini membangun dan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Tuhan, ini penting sekali. Sebab kalau tidak, kata-kata yang merusak, kata-kata yang mencuri damai sejahtera, kata-kata yang keluar tak terkontrol, waduh, ini membuat kita nanti dikucilkan dari kelompok sosial, dari kelompok komunitas di mana kita terhisap di dalamnya. Jadi ayat 8 itu dikhususkan bagi pemfitnah. Sekali lagi saya bacakan, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Artinya apa? Kata-kata seperti sedap-sedapan. Dia seorang penggosip, dibumbuin, dibuat menarik. Tetapi semua penuh dengan jebakan di dalamnya. Memperbesar masalah, ditambah-tambahkan. Yang benarnya dikurang-kurangi. Dan dengan licin menambahkan setiap kata-kata manis agar mempengaruhi pusat ingatan dan menarik orang untuk mendengarkannya. Wah, ini luar biasa. Orang kalau tahu ya, ada pribadi seperti ini, ada tokoh-tokoh seperti ini ya, kalau mengolah kata, wah pintar sekali. Pertanyaan yang sebenarnya menjebak dia bisa putar balik dan terkesan wah indah, bagus. Konsepnya luar biasa, tetapi di dalamnya penuh dengan jebakan, penuh manipulatif, dan penuh dengan tipu daya, bahaya. Hati-hati berhadapan dengan orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita lanjutkan di ayat yang ke-10 dan juga sampai ayat yang ke-12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama selalu identik dengan pemilik nama, pribadi yang punya nama itu. Si nama Tuhan ditulis di dalam huruf besar semua, Yahweh. Jadi nama Tuhan identik dengan menara perlindungan. Karena itu kesanalah orang benar berlari dan selamat. Nama Tuhan, menara yang kokoh, tempat perlindungan bagi orang percaya, bagi orang benar. Dalam segala bentuk kesulitan hidup, orang benar mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Apapun pergumulan kita, ketika kita datang lari hanya kepada Dia, mata kita tertuju kepada Dia, Dia mengawasi, Dia memperhatikan dan menolong setiap kita. Harta benda dibandingkan di sini dari orang kaya adalah kota yang kuat bagi dia menurut pikirannya. Dan tentu memberi banyak nilai positif. Betul, kekayaan bagi seseorang punya nilai positif yang sangat baik, sangat luar biasa. Namun meski demikian, harta benda itu tidaklah bisa melindungi dirinya dari semua kesulitan hidup yang segera akan dialami atau dihadapi semua orang. Kekayaan itu tidak bisa memberi perlindungan yang mutlak dalam hidup seseorang. Sebaliknya, bisa saja kekayaan itu menjadi satu bentuk kesombongan yang dipamer-pamerkan. Pengandalan kita kepada harta bukan lagi kepada Tuhan. Dan itu merupakan awal dari kehancuran. Jika kita betul-betul mengandalkan hidup kita, perlindungan hidup kita, keselamatan hidup kita kepada harta dan kekayaan. Itu masalah. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita menyerahkan hidup sama Tuhan, justru pertolongan Tuhan datang. Tidak ada yang bisa Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita mengandalkan harta kekayaan, malah Tuhan tidak bisa melindungi kita. Tuhan tidak bisa campur tangan. Sebab apa? Kita tidak menjadikan Dia sebagai perlindungan hidup kita. Ya, Bapak Ibu Tuhan, kita lanjutkan sekali lagi di ayat yang ke-16 sampai ayat yang
ke-19. Kita baca bagian tersebut. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, hadiah memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Nah, ayat 16-19 ini berbicara mengenai pertikaian dalam pengadilan. Bagian ini berisi pengajaran tentang berbagai sikap di dalam pengadilan. Pengajaran pertama adalah tentang hadiah atau suap yang memberikan atau yang diberikan kepada orang yang memiliki kuasa di pengadilan untuk bisa campur urusan, untuk bisa menetapkan satu perkara benar atau tidak, untuk mendapatkan juga pertolongan dan keleluasaan dalam mencapai tujuan. Nah, Bapak Salam Tuhan, yang benar kalau di pengadilan nih bisa menjadi salah loh. Bisa jadi salah. Dan sebaliknya yang salah bisa jadi benar. Kenapa? Suap. Waduh, kalau pengadil sudah menerima suap, apalagi berurusan dengan orang yang kaya, orang yang kuat, dengan orang sebagai penguasa, waduh habis deh. Orang-orang yang berurusan dengan mereka pasti kalah, pasti dirampas, pasti digagahi, pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil pada akhirnya karena ada orang yang memperhatikan, ada orang mengevaluasi, ada hakim lain lagi yang datang dan mengevaluasi hasil tersebut. Kesimpulannya bahwa keputusan harus dilakukan lewat undian. Nah, ini kebiasaan yang ada di Timur Tengah, khususnya orang Israel. Setiap menyelesaikan perkara kalau sulit dan ada semacam intrik di dalamnya, terkesan, waduh lebih baik undi. Nah, dipercaya bahwa dengan membuang undi, maka Tuhan bekerja di dalamnya. Ayat 19 diberitahu kalimat ini sebenarnya ada refleksi dari rasa sakit hati yang mendalam. Di ayat 19 itu ya, sakit hati yang sangat mendalam dalam diri orang yang sedang berselisih dengan orang dekatnya. Orang dalam, bahkan sahabat atau keluarga. Sehingga pertengkaran akhirnya memisahkan hubungan mereka tersebut. Memisahkan saudara dengan yang lain karena pertengkaran. Karena itu hati-hati. Kalau memulai segala sesuatu menyelesaikan suatu masalah perkara, tolong redahkan emosi, pikiran, hati harus down semua, turun semua. Supaya apa? Ada niat baik, ada sesuatu yang baik yang dihasilkan. Kalau tidak, semua tensinya tinggi, emosinya naik, kata-katanya kasar, suaranya melengking, waduh rusak dah. Terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran itu akan memisahkan hubungan, merusak saudara dengan saudara lainnya. Lalu di ayat 20 dan 21 dikatakan demikian, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalimat di dua ayat ini berbicara tentang kuasa dari kata-kata yang sangat berdampak terhadap kehidupan. Kata buah mulut identik dengan hasil bibir. Mulut melambangkan kata-kata. Dan buah mulut adalah dampak dari kata-kata terhadap orang yang berkata-kata, yang mengeluarkan kalimat, yang mengeluarkan pernyataan. Jadi, orang yang berkata-kata harus bersedia, siap sedia menanggung akibat dari kata-kata yang diucapkannya. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Dipilih dengan selektif, guna mencapai tujuan yang baik. Sehingga mendatangkan sukacita, mendatangkan kepuasan bagi yang mengucapkannya. Tapi kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, pasti akan mendatangkan kesusahan. Karena itu dilanjutkan ayat 21, dikatakan suatu peringatan tentang dampak dari lidah. Yaitu apa? Berupa kematian. Ya, kematian atau kehidupan. Tinggal mau pilih nih,
Kata-kata baik datangkan kehidupan. Kata-kata yang tak terkontrol, kata-kata yang tidak selektif, kata-kata yang menghancurkan, ya pasti akan mematikan diri sendiri. Betapa seriusnya Bapak Ibu saudara Tuhan, dampak dari kata-kata. Kita harus hati-hati terhadap kehidupan seseorang. Mengatakan, ya kayaknya saya sakit-sakitan deh bawaannya, kayaknya susah ya hidup ini ya. Perhatikan, Anda memilih kata-kata yang buruk, engkau akan memakan buahnya. Tapi kalau kau berkata, saya sehat, saya kuat, saya diberkati, saya disayang Tuhan, engkau menerima buah dari perkataanmu. Siapa yang menyukai akan memakan buahnya. Ayat 21. Ya. Memakan buahnya berarti menerima akibat dari kata-kata itu sendiri. Karena itu hindari caci maki, kata-kata hujat, fitnah, provokasi apapun bentuknya, ya, yang penuh kebencian, ancaman, kutuk, umpatan, dusta, dan kata-kata lainnya, kata-kata jorok, kotor, kasar, semua. Tapi mulai hari ini mulailah mengucap syukur, memuji Tuhan, memberkati, kata-kata dorongan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang manis dan sedap didengar. Supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia dari Tuhan. Matius 12 ayat 25 mengatakan orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya, dari hati, dari mulutnya. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Pilih mana? Saya berharap, saya percaya orang benar akan mengeluarkan kata-kata yang baik dari hatinya. Amin. Mulai sekarang, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan, kita nyatakan, membuat orang lain beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur lewat kitab Amsal pasal 18. Engkau mengajar kami untuk kami berhati-hati di dalam menyampaikan kata-kata kami. Mulut kami menjaga perkataan kami, menjaga lidah kami. Bahkan memilih kata-kata yang tepat, selektif supaya orang lain tidak tersinggung, tidak marah, tidak ngamuk. Supaya orang lain tidak terbawa dengan kutuk atau apapun yang kami sampaikan. Tetapi memberkati, menolong, menghibur, menguatkan. Dan mereka beroleh kasih karunia. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Baharui, ubahkan kami. Untuk terus memperkatakan hal-hal yang indah. Hal yang manis, hal yang positif. Supaya hidup kami diberkati. Kami memakan buah yang baik, buah yang benar. Dari perkataan yang baik dan benar. Terpuji namamu ya Tuhan, berkati umatmu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.